Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur tiada henti-hentinya kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Karena Allah telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, ini perlu kita syukuri. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang memegang teguh ajaran serta sunnah-sunnahnya. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari Kitabul Ilm, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan sebab yang pertama yang bisa membantu seseorang dalam menuntut ilmu, yaitu adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kini kita akan masuk pada sebab yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah, thaniyan al-muthabaratu wal istimrar ala talabil ilm. Al-muthabarah yakni tekun, rajin, giat, dan juga al-istimrar, terus menetapi dalam menuntut ilmu. Jadi yang bisa membantu seseorang dalam mendapatkan ilmu atau menuntut ilmu adalah ketekunannya. Ketekunannya. Poin yang kedua adalah tekun dan terus menerus dalam menuntut ilmu. Terus menetapi jalan menuntut ilmu. Qala al-muallif rahimahullah, yata'ayyanu 'ala talabil ilm an yabdhala al-juhda fi idrakil ilm was-sabr 'alayhi wa an yahtafidha bihi ba'da tahsilihi. Merupakan perkara yang telah diketahui oleh penuntut ilmu bahwasannya seorang penuntut ilmu harus mengerahkan segala kesungguhannya, segala keseriusannya harus dikerahkan fi idrakil ilm, untuk mendapatkan ilmu tersebut. Wasabru alaihi. Kemudian juga dia harus bersabar ketika menuntut ilmu. Wa an yahtafidha bihi ba'da tahsilihi. Dan juga dia harus menghafalnya, menjaganya, ilmu yang sudah dia dapatkan tersebut harus dia jaga. Fa innal ilma la yunalu birrahatil jism. Karena sesungguhnya ilmu itu tidak bisa didapat, tidak bisa diraih dengan leha-leha, dengan santai-santai. Tidak bisa. Tapi ilmu itu bisa diraih dengan keseriusan, dengan kesungguhan seseorang tersebut. Jadi seorang penuntut ilmu hendaknya dia benar-benar mengerahkan kesungguhannya dalam mencari ilmu, dan juga dia bersabar serta menghafal atau menjaga apa yang sudah dia dapatkan dari ilmu tersebut. Karena ilmu tidak bisa diraih dengan hanya duduk saja, santai-santai, tidak bisa. Fayaslukul muta'allimu jami'at turuq al-musilah ilal ilmi wa huwa muthabun ala dhalika. Maka sudah seharusnya seorang penuntut ilmu itu menempuh setiap jalan-jalan yang bisa menghantarkan dirinya kepada ilmu.
Dia harus tempuh. Ya. Wa huwa musabun ala dzalika, dan dia pun akan mendapatkan pahala dari usahanya tersebut. Ya. Jadi seorang penuntut ilmu tidak bisa diam-diam saja di rumah, tidak mau belajar, tidak mau datang ke majelis dan lain sebagainya, tidak. Ilmu itu tidak datang sendiri, tapi ilmu itu didatangin oleh kita. Ya. Oleh karenanya, seorang penuntut ilmu hendaknya dia menempuh setiap jalan yang bisa menghantarkan dia kepada ilmu tersebut. Ya. Dan dalam hal ini tentunya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Lima thabata fi sahih Muslim 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah tetap dalam Sahih Muslim riwayatnya dari Rasulullah SAW bahwasannya beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan kepada surga. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka falyuthabir talibal ilm wa yajtahid wa yasharil layali wa yada' anhu kulla ma yusrifuhu aw yushghiluhu an talabil ilm. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu tekun, rajin, semangat dalam menuntut ilmu. Dan juga dia hendaknya sungguh-sungguh dan menghabiskan malam-malamnya untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Wa yada'anhu kullama yusrifuhu aw yushghiluhu an talabil ilm, dan meninggalkan segala sesuatu yang bisa memalingkannya, yang bisa menyibukkannya dari menuntut ilmu. Jadi seorang penuntut ilmu harus rela berkorban, waktunya harus dia gunakan untuk menuntut ilmu. Jangan sampai waktu-waktu yang dia miliki digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jangan sampai seperti itu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya buat dia. Baik, kita lanjutkan pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah. Qala al-muallif rahimahullah, wa lisalafis salih qadaya masyhurah fil muthabarah ala talabil ilm, hatta annahu yurwa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu su'ila bima adraktal ilm. Qala bilisanin sa'ul wa qalbin aqul wa badanin ghairi ma'ul. Dan bagi salafus salih terdapat kisah-kisah yang masyhur, yang terkenal terkait dengan ketekunan mereka dalam menuntut ilmu. Tentunya para salaf ini adalah teladan kita. Kita lihat bagaimana kisah-kisah mereka, ketekunan mereka dalam menuntut ilmu. Hatta annahu yurwa an Ibn Abbasin. Terdapat suatu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu su'ila bima adraktal ilm. Bahwasanya beliau pernah ditanya, dengan apa engkau mendapatkan ilmu wahai Ibnu Abbas? Qal, maka beliau menjawab, bilisanin sa'ul. Dengan lisan yang senantiasa bertanya. Dengan lisan yang senantiasa bertanya. Maka seorang penuntut ilmu, kalau ada yang tidak faham, maka jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada gurunya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada gurunya. Jangan malu. Jangan malu. Wa qalbin aqul, dan dengan hati yang senantiasa berfikir. Wa badanin ghairi ma'ul, dan dengan badan yang sehat, tidak sakit-sakitan. Wa anhu aydan radhiyallahu anhuma qal, dan juga dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwasannya ia pernah berkata, in kana la yablughani al-hadits 'anil rajul fa'ati babahu. Apabila aku ingin mendapatkan suatu hadis dari seseorang, kata Ibnu Abbas, maka aku datangi pintu rumahnya. Fa'atawassadu ridai ala babihi. Lalu aku hamparkan selendangku di depan pintu rumahnya. Tusfir rih alayya minat turab. Sehingga angin ketika itu membawa debu-debu dan menyapu mukaku, wajahku.
Fayakhruju fayaqul. Maka si pemilik rumah, si orang yang akan diambil ilmunya ini, keluar dari rumahnya. Ya ibna ammi Rasulillah, ma ja'a bik. Wahai sepupunya Rasulullah, atau putra pamannya Rasulullah, apa yang membuatmu datang ke rumahku? Ala arsalta ilayya fa'atik. Tidakkah engkau mengutus seseorang agar aku datang ke rumahmu? Fa'aqul, maka aku berkata, kata Ibnu Abbas, ana ahaqqu an atik. Aku lebih berhak untuk mendatangimu. Aku lebih berhak untuk mendatangimu. Fa'as'aluhu 'anil hadis. Lalu aku menanyakan kepada orang itu tentang hadis yang akan aku ketahui itu. Lihat bagaimana adab salah seorang sahabat dalam mendapatkan ilmu. Dia mendatangi orang yang ingin diambil ilmunya tersebut. Dia mendatanginya, bahkan menunggu orang tersebut keluar dari rumahnya. Subhanallah. Ini luar biasa sekali, Masya Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tawadha'a lil ilmi farafa'ahu Allahu bih. Perhatikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau tawadu terhadap ilmu. Beliau rendah hati terhadap ilmu. Maka Allah mengangkat derajatnya dengan ilmu tersebut. Siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Abbas? Ulama tafsir dari kalangan sahabat. Semua mengetahui Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, wa hakadha yanbaghi li talibil ilm an yuthabira al-muthabarat al-kabira. Oleh karena itu selayaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk tekun, untuk tekun sungguh-sungguh dengan sebenar-benarnya, mengerahkan kesungguhannya dengan keteguhan, kesungguhan yang luar biasa. Wa yurwa aidan 'an Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita lihat bagaimana kalau tadi dari kalangan sahabat, kita mundur sedikit ke generasi yang datang setelahnya. Diriwayatkan juga dari Imam Syafi'i radhiyallahu rahimahullah, annahu istadhafahu al-Imam Ahmad dzata lailatin faqadima lahu al-'asha. Bahwasanya pada suatu hari atau suatu malam Imam Syafi'i bertamu ke rumahnya Imam Ahmad, lalu Imam Ahmad menjamunya dengan makan malam. Fa'akala Syafi'i thumma tafarraqa ar-rajulani ila manamihima. Maka Imam Syafi'i pun makan malam bersama Imam Ahmad di rumahnya Imam Ahmad. Sampai mereka selesai dari makan, lalu mereka pun kembali ke tempat atau ke kamar tidurnya masing-masing. Fabaqiya Syafi'i rahimahullah yufakkiru fi istinbati ahkamin min hadits. Wa huwa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughair. Ketika Imam Ahmad kembali ke tempat tidurnya, ke kamarnya, kemudian Imam Syafi'i yang sudah disiapkan kamarnya oleh Imam Ahmad, beliau memasuki kamarnya, maka Imam Syafi'i ketika itu tidak tidur. Beliau memikirkan satu hadis dan beliau mengeluarkan hukum-hukum dari hadis tersebut. Yaitu sabda Rasulullah SAW, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung pipitmu, An-Nughair. Abu Umair kana ma'ahu ta'ir saghir yusamma An-Nughair. Abu Umair, waktu itu masih anak-anak, anak kecil. Dia memiliki seekor burung kecil, kalau kita mungkin burung pipit, yusamma An-Nughair, yang diberi nama oleh dia An-Nughair. Si burung ini diberi nama An-Nughair. Famata hadha at-ta'ir fahazina alaihi as-sabi. Maka si burung ini meninggal atau mati, mati. Fahazina alaihi as-sabi. Maka Abu Umair ketika itu sedihnya luar biasa. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuda'ibu sibyan wa yukallimu kulla insanin bima yaliqu bih. Adalah Rasulullah SAW, beliau biasa ngobrol dengan anak-anak, bermain-main dengan mereka.
Wa yukallimu kulla insanin, dan beliau mengajak bicara setiap orang itu sesuai dengan posisinya orang tersebut. Ya. Ketika Nabi SAW berbicara dengan anak kecil, maka beliau menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh anak tersebut. Ya. Fadhalla tulal lail yastanbiq min hadzal hadits wa yuqalu innahu istanbata minhu akthar min alfi faidatin. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menghabiskan malam-malamnya dengan mengeluarkan hukum-hukum dari hadis tadi. Ya. Mengeluarkan faidah dari hadis tersebut. Ya. Wa yuqalu innahu istanbata minhu akthar min alfi faidah. Bahkan disebutkan bahwasannya Al-Imam Asy-Syafi'i ya, mengeluarkan 1000 faidah dari hadis tadi. Hadis yang singkat ya, beliau keluarkan 1000 faidah. Wala'allahu idza istanbata faidah jarra ilaiha haditsun akhar. Ya. Dan setiap kali beliau mengeluarkan satu hukum ya, beliau kaitkan dengan hadis yang lain. Wa hakadha hatta tatimmu falamma udzina al-fajr qama asy-Syafi'i rahimahullah wa lam yatawadda. Dan beliau melakukan hal itu sampai selesai beliau mengeluarkan faidah dari hadis tersebut ya. Dan ketika beliau selesai dikumandangkanlah adzan fajar. Jadi sepanjang malam sampai subuh ya, beliau sibuk ya, dengan istinbat, mengeluarkan hukum-hukum dari hadis tersebut. Ya. Ketika azan fajar dikumandangkan, maka Al-Imam Asy-Syafi'i ya, berangkat ke masjid tanpa berwudu. Ya. Tsumma ansarafa ila baitihi. Ya. Kemudian kembali lagi ke rumahnya. Wa kana al-Imam Ahmad yuthni alaihi. Ya. Dan Imam Ahmad memuji Al-Imam Asy-Syafi'i ini di tengah-tengah keluarga beliau. Di tengah keluarga beliau. Faqalu lahu, maka keluarganya mengatakan kepada Imam Ahmad, istri dan anaknya Imam Ahmad ya, berkata kepada Imam Ahmad yang ketika itu memuji Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, mereka mengatakan, ya Aba Abdillah, kaifa tuthni ala hadzal rajul alladhi akala fasharib wa nama wa lam yaqum wa shalla al-fajr biduni wudu. Wahai Abu Abdillah, ini kunyahnya Imam Ahmad. Kaifa tuthni ala hadzal rajul? Bagaimana engkau bisa memuji orang ini, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i, alladzi akala fashariba, yang mana dia makan dan minum, wa nama wa lam yaqum, dan dia tidur dan tidak bangun malam untuk sholat. Ini keluarganya Imam Ahmad memandang demikian. Wa shalal fajr biduni wudu, dan dia sholat fajar tanpa berwudu. Sholat subuh tanpa berwudu. Maka Imam Ahmad bertanya, ya, mengkonfirmasi kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, apakah benar perkataan keluarganya ini? Ya. Fasa'ala al-Imam Asy-Syafi'i, maka Imam Ahmad bertanya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Fasa'ala al-Imam Asy-Syafi'i, ya, maka Imam Ahmad bertanya kepada Imam Syafi'i. Faqala ama kauni akaltu hatta afraghtul ina' fadzalika li'anni ma wajadtu ta'aman atyab min ta'amil Imam Ahmad. Adapun aku makan sampai habis, ya, itu karena aku tidak mendapatkan makanan yang lebih lezat, yang lebih baik, yang jauh dari kata syubhat, ya, daripada makanannya imam yang disuguhkan oleh Imam Ahmad. Di Al-Imam Asy-Syafi'i beliau makan banyak di tempatnya Imam Ahmad karena beliau yakin ya, makanan ini dari yang halal. Karena tidak mungkin Al-Imam Ahmad menyuguhkan sesuatu yang haram kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Oleh karena itu beliau makan sampai habis makanannya. Fa'aradtu an amla'a batni minhu, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, maka aku menginginkan untuk memenuhi perutku dengan makanan yang halal itu, yang disuguhkan oleh Al-Imam Ahmad. Wa amma kauni lam aqum li salati al-lail fa innal ilma afdalu min qiyamil lail. Adapun kondisiku, aku tidak bangun untuk salat malam, maka sesungguhnya
ilmu itu lebih utama daripada salat malam. Wa qad kuntu ufakkir fi hadzal hadits, dan aku semalaman berpikir tentang hadis ini ya, untuk aku keluarkan hukum-hukum dan fawaidnya. Wa amma kauni lam atawadda li salatil fajr, adapun kondisiku ya, aku tidak berwudu ketika salat fajar, salat subuh, fa kuntu ala wudu'i min salatil isya, maka sesungguhnya aku masih ada wudu ketika salat isya ya. Wudu yang ketika salat isya masih ada, aku belum batal. Wala yuhibbu an yukallifahum bima'il wudu, dan subhanallah Al-Imam Syafi'i ini tidak mau memberatkan tuan rumah untuk menyiapkan air untuk beliau berwudu ya. Sehingga beliau ya, mempertahankan wudu isyanya sampai datang waktu fajar. Ternyata dugaan keluarganya Imam Ahmad ya, tidak benar ya. Ternyata Imam Syafi'i orang yang luar biasa, sesuai dengan yang dipuji oleh Imam Ahmad ya. Aqulu ala kulli hal innal muthabara fi talabil ilm amrun muhim ya. Ya, apapun itu ya, bagaimanapun kondisinya ya, aku katakan bahwasannya ketekunan ya, dalam menuntut ilmu adalah sesuatu yang penting ya. Sesuatu yang penting, perkara yang penting. Falnanzur fi hadirina al-an hal nahnu ala hadhihi al-muthabara, maka hendaknya kita melihat kondisi kita sekarang ya. Apakah kita ya, benar-benar tekun dalam menuntut ilmu atau tidak ya. Kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu atau tidak. Ini semua kembali kepada diri kita masing-masing ya. Amma alladhina yadrusuna dirasatan nidhamiyah fa innahum idhan sarafu min ad-dirasah rubbama yatalahawna bi asya'in la tu'inu 'ala ad-dars. Adapun beberapa orang atau sebagian orang yang menuntut ilmu ya, di sekolah-sekolah yang formal ya, maka sebagian mereka setelah selesai dari pelajaran ya, biasanya mereka dilalaikan dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran ya, main dan lain sebagainya ya. Wa ini adribu mathalan, dan aku akan menyampaikan, kata Syekh, aku akan menyampaikan sesuatu perumpamaan atau suatu fenomena ya, yang aku tidak inginkan hal ini terjadi ya. Wa uhibbu alla yakun, aku tidak mau hal ini terjadi. Wa la yujad lahu nadhir, dan aku tidak mau juga ya, ditemukan hal ini pada murid-muridku. Ahadut talabah fi ba'dil mawad ajaba ijabatan sayyi'ah. Seorang penuntut ilmu atau seorang siswa ya, pada sebagian pelajaran ya, ketika ia ditanya, ia menjawab dengan jawaban yang buruk ya, dengan jawaban yang tidak tepat. Faqala al-mudarris, maka gurunya berkata kepadanya, limadza, kenapa engkau menjawab demikian? Faqala li'anni qad ayastu min fahmi hadhil maddah. Aku menjawab asal-asalan seperti ini karena aku sudah putus asa terhadap pelajaran ini. Aku sudah tidak bisa. Putus asa dia. Fa ana la adrusuha walakin uridu an akuna hamilan laha. Karena itu aku tidak lagi mempelajari pelajaran ini karena aku sudah putus asa. Aku merasa aku tidak mampu. Tapi sebetulnya aku ingin menguasai mata pelajaran ini. Aku ingin sekali. Kaifal ya'as? Bagaimana mungkin dia putus asa sementara dia ingin menguasai pelajaran tersebut? Ini pertanyaannya. Wa hadha khata'un 'azim. Yang demikian ini kesalahan yang besar yang dilakukan oleh seseorang. Ketika seseorang ingin menguasai satu mata pelajaran, harusnya dia bersungguh-sungguh mempelajari pelajaran tersebut. Kalau tidak mengerti, tanya sama gurunya. Bukan putus asa. Bagaimana mungkin dia akan menguasai pelajaran tersebut kalau dia putus asa, tidak mau belajar lagi pelajaran tadi? Karena itu seorang penuntut ilmu hendaknya dia bersabar. Terus mempelajari. Jangan putus asa.
Baik pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, yajibu an nuthabira hatta nasila ilal ghayah. Wajib seseorang itu atau seorang penuntut ilmu, ya, kita semua, ya, wajib untuk tekun, ya, ulet, ya, rajin, ya, sampai kita benar-benar mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Sampai kita benar-benar mendapatkan al-ghayah, tujuan dari yang kita inginkan tersebut, ya. Wa qad haddatsani syekhuna al-Muthabir Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kata Syekh Al-Utsaimin, beliau mengatakan, sungguh syekh saya atau syekh kami, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di, pernah memberitahukan kepadaku, annahu dzukira 'anil Kisai, bahwasanya disebutkan terkait dengan kisahnya Al-Kisai, ya, Imam Ahlul Kufah, seorang imam dari Kufah, ya, fin nahwi, yang mana beliau ini ahli nahu, ya, ahli nahu. Annahu talaba ilman nahwi falam yatamakkan. Sebelum beliau menjadi imam di cabang ilmu nahu, ya, dahulunya beliau mempelajari ilmu nahu dan beliau kesulitan. Ya, beliau tidak mengerti, ya, susah untuk memahami pelajaran tersebut. Ya. Wa fi yawmin minal ayyam wajada namlatan tahmilu ta'aman laha wa tas'adu bihi ila al-jidar wa kullama sa'idat saqatat. Ya. Pada suatu hari, ya, Al-Imam Al-Kasai ini, ya, beliau melihat seekor semut, ya, seekor semut yang membawa makanan, ya, membawa makanan. Dan semut ini naik ke atas tembok. Wa kullama sa'idat saqatat. Setiap kali dia naik, dia terjatuh lagi. Ya. Tapi dia ulangin hal ini terus. Ya. Dia bawa naik lagi makanannya, terjatuh lagi. Bawa naik lagi makanannya, terjatuh lagi. Ya. Walakinnaha thabarat hatta tahassalat min hadhil uqbah sa'idatil jidar. Ya. Akan tetapi dia tekun, rajin, terus dia ulangin, ya, perbuatannya itu sampai dia berhasil, ya, menaiki tembok tadi dengan membawa makanannya. Faqala Al-Kisai, hadhihi an-namlah thabarat hatta wasalatil ghayah. Semut ini, ya, dia tekun, dia terus berusaha, sabar, ya, sungguh-sungguh, ya, sampai dia berhasil membawa naik makanannya tersebut. Fathabir hatta sara imaman fin nahwi. Maka Al-Imam Al-Kasai mengatakan kepada dirinya sendiri, kalau begitu hendaknya engkau sabar, tekun, sampai engkau benar-benar menjadi seorang imam di bidang nahwu. Dan subhanallah, dari kejadian ini, ya, membawa dirinya menjadi seorang imam besar di bidang nahwu. ولهذا ينبغي لنا أيها الطلبة أن نثابر ولا نيأس فإن اليأس معناه سد باب الخير. Oleh karena itu seharusnya, selayaknya bagi kita para penuntut ilmu untuk rajin, tekun, sabar dan terus menetapi ilmu tersebut, dan tidak mudah berputus asa. Karena putus asa berarti maknanya adalah menutup pintu kebaikan. Menutup pintu kebaikan. Wa yanbaghi lana alla natasha'am bal natafa'ul wa an na'udda anfusana khairan. Dan hendaknya kita juga, ya, tidak pesimis. Akan tetapi senantiasa kita tanamkan di dalam hati kita untuk senantiasa optimis, ya, dalam menuntut ilmu. Jangan menyerah sebelum kita berjuang. Jangan menyerah sebelum kita berjuang. Dan hendaknya kita membiasakan diri kita ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita cukupkan pembahasannya untuk pertemuan kali ini, yaitu poin kedua tentang ketekunan, ya, jadi sesuatu yang bisa membantu seorang dalam menuntut ilmu,
Yang pertama adalah takwa, yang kedua adalah tekun dan terus menetapi sabar dalam menuntut ilmu. Baik, sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri, ya, ada beberapa faidah yang bisa kita ambil dari pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama, seorang penuntut ilmu hendaknya bersabar dan tekun dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi, hendaknya dia sabar dan tekun terus ya, menetapi ilmu tersebut. Ya. Bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu tadi. Ya. Kemudian yang kedua, seorang penuntut ilmu hendaknya bersungguh-sungguh dan fokus terhadap ilmu yang sedang dia cari. Ya. Hendaknya dia mengerahkan setiap usaha yang bisa menghantarkan dia kepada ilmu tadi. Ya. Dan dia fokus dalam menuntut ilmu. Ya. Fokus dalam menuntut ilmu tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, seorang penuntut ilmu hendaknya tidak mudah menyerah, tidak mudah berputus asa ketika kesulitan menimpanya. Jadi ketika ada kesulitan-kesulitan, ada yang tidak dipahami, datangin gurunya. Tanya sama gurunya. Jangan mudah putus asa. Aduh, ini pelajaran susah buat saya, sudah saya tinggalkan saja. Tidak, jangan seperti itu. Terus kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menguasai pelajaran tersebut. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, membaca kisah-kisah para ulama salaf bisa mendatangkan atau menambahkan semangat kita dalam menuntut ilmu. Tentunya kita meneladani mereka, para salafus saleh, bagaimana kesungguhan mereka, ketekunan mereka dalam menuntut ilmu, maka kita bisa ambil poin itu. Kita bisa pelajari, kita bisa baca kisah-kisah mereka supaya kita tambah semangat dalam menuntut ilmu. Baik, pemirsa Hasan TV dalam hati Allah Azza wa Jalla, ini saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat antum semua. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita keistiqamahan dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu tersebut, dan dalam mendakwahkan ilmu tersebut kepada seluruh atau masyarakat. Hadza wallahu taala alam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.